Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Aku rindu mengenalmu. Haleluya. Secara pribadi, bukan hanya bumi, semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku rindu mengenalmu. Aku rindu mengenalmu. Mengenalmu secara pribadi, bukan hanya kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku rindu. Haleluya. Aku rindu mengenalmu secara pribadi, bukan hanya ku kagumi semua karya dan ciptaanmu, tapi tiada ku kenal pribadi, semuanya sia-sia saja. Aku mengenalmu, aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Aku mengenalmu secara pribadi, hingga ku tahu rencanamu. Aku mengenalmu secara pribadi, lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal.
hati kami kepadamu Tuhan. Kami bawa seluruh hidup kami di hadapan-Mu Bapa. Kami rindu ingin mengenal Tuhan. Kami rindu belajar bersama Roh Kudus lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami bersyukur atas anugerah, atas waktu-waktu yang Tuhan beri bagi kami untuk kami belajar mengenal Engkau lebih lagi ya Tuhan, secara pribadi di hadapan Tuhan. Oh haleluya, Yesus nyatakanlah rahasia firman, nyatakanlah kehendak-Mu. Kami rindu masuk dalam rencana-Mu, ya Tuhan. Terpujilah kebesaran Engkau Allah yang kuasa selamanya. Aku mengenal-Mu secara pribadi hingga ku tahu rencana-Mu. Aku mengenal-Mu secara pribadi lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Lewat firman dan Roh Kudus ku kenal. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, hari ini kami mau belajar lewat firman-Mu, dan biarlah Roh Kudus beri kami pengertian. Bagi hamba-Mu yang akan melayani hari ini dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi, untuk Tuhan menyingkapkan kebenaran-kebenaran firman-Mu, untuk kami memahami, mengerti apa yang menjadi kehendak dan Tuhan bagi setiap manusia. Kami buka hati, terima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Pak Jeffrey, silakan. Baik, selamat pagi, shalom. Kita semua yang sudah bergabung pagi hari ini di Zoom kita bersyukur kita boleh diberikan waktu, kesempatan oleh Tuhan untuk kita sama-sama kembali belajar mengenal akan Tuhan melalui hamba-Nya Bapak Daniel Alexander hari ini. Kita percaya bahwa hal yang baru Tuhan kembali nyatakan buat kita semuanya. Oke, baik. Pak. Ya, Oke. Shalom, selamat pagi semua. Silahkan Pak. Terima kasih Pak Pendeta Benny, lagunya sangat menguatkan. Ya. Pujian yang baru kita naikkan, ku rindu mengenal-Mu secara pribadi. Saudara, hanya ada satu hal yang sangat penting dalam hidup kita, yaitu mengenal Tuhan, mengenal Bapa kita. Banyak orang masih belum menyadari betapa pentingnya kita mengenal Tuhan. Karena kalau kita tidak mengenal Dia, pasti hal-hal yang kita lakukan, yang kita anggap baik, ternyata belum tentu baik buat Bapa di surga. Maka tuh kalau saya pelayanan kemana saja, dan saya memulai dengan satu pertanyaan, saudara, apa yang paling penting, yang paling utama dalam hidup kita, dalam berhubungan dengan Tuhan? Jawaban pertama yang paling banyak, berdoa. Bukan. Melayani. Bukan. Mengasihi. Bukan. Dan yang lain-lain, bukan. Apa? Mengenal Tuhan. Bagaimana kita bisa melayani kepada satu pribadi yang kita belum kenal? Nah, betul tidak? Bagaimana kita bisa berdoa kepada satu pribadi yang kita nggak pernah kenal? Bagaimana kita bisa mengasihi? Pernah kenal siapa yang kita kasih. Jadi mengenal Tuhan itu luar biasa.
Maka itu terima kasih Pak Benny, lagu yang luar biasa menantang kita untuk betul-betul berusaha mengenal. Puji Tuhan, saudara banyak ngikut dari Amerika ada, dari Surabaya, dari Manado, dari mana saja. Ya boleh bergabung dalam pelajaran ini. Nah, saya nggak tahu tadi pagi waktu saya bangun, terus Roh Kudus ngajak saya diskusi, ya macam-macam lah. Tiba-tiba salah satunya saya lagi mikirkan apa ya yang kita mau pelajari lewat acara seminar kita ini. Ternyata saya tulis di Facebook saya, Instagram saya, belajar mengenal doa yang benar. Maaf, jangan tersinggung. Dari Pontianak juga hadir, dari mana saja puji Tuhan. Maaf, jangan tersinggung. Oh, Pak Daniel ini enak aja. Masa saya belum tahu mengenal doa yang benar? Nah, yang tersinggung saya minta maaf. Tapi saya pesan jangan keluar ya dari Zoom kita. Jangan matiin sosial media saudara untuk belajar. Kita dengar dulu. Ya baru nanti saudara ambil keputusan. Apakah doa-doa kita itu sudah benar berkenan kepada Tuhan? Puji Tuhan, dari Palembang, dari Bandung juga hadir. Ya, saya ulangi. Apakah doa-doa kita selama ini sudah benar dan berkenan kepada Tuhan? Nah, saudara, selama ini unsur yang kita pakai di dalam doa itu ternyata 100% mengambil dari sikap doa dari semua agama di dunia. Nah, apa itu? Nah, semua agama di dunia pasti mengajar umatnya berdoa. Sudah wajib. Maka itu kalau mendengar kata agama pasti identik dengan doa. Karena tidak mungkin agama tidak mengajarkan berdoa, memohon, meminta kepada Tuhan. Itu betul. Nah, tapi ada beda. Doa di dalam semua agama dengan doa yang ada dalam kehidupan kita. Ya, doa dalam semua agama itu isinya minta, lapor, nyuruh. Nyuruh, lapor, minta. Betul? Nah, di dalam semua agama pasti ada peraturan memberi sesuatu kepada yang mereka sembah. Kalau bahasa Jawa istilah sesajen, sesuatu yang dipersembahkan kepada yang mereka tuhankan. Tergantung Tuhan mereka mengajarkan memberi apa kepada Tuhannya. Tapi di dalam kekristenan tidak ada memberi apa-apa di dalam doa. Tidak ada. Nah, saya mulai dengan Matius 6 ayat 6. Ya, langsung kepada apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Papa, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar tentang doa yang benar. Nah, kalau saudara baru pertama kali tahu isi doa yang betul, maksud doa yang betul, lewat Matius 6 ayat 6, maka saya percaya semua kita pasti berubah. Nah, saya dahului lagi dengan konsep ini. Begini saudara, kalau saudara mendengar hari ini apa yang Tuhan katakan, dan itu sangat tidak cocok. Dengarkan, sangat tidak cocok dengan logika pengertian kita tentang doa selama ini. Saya minta dengan segala kerendahan hati, saudara jangan ngotot. Ya, rendahkan hati untuk kita belajar, mau berubah, mau diubah dalam konsep doa yang benar. Ya, jujur ya, rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Matius 6 ayat 6. Jelas sekali. Begini, tetapi, ini Tuhan Yesus yang bicara ya, yang bersabda. Tetapi, jika engkau berdoa, jelas, koma, ya, masuklah ke dalam kamarmu, koma, tutuplah pintu. Maaf, saya potong sepotong kalimat Matius 6 ayat 6 ini. Siapa pernah menyadari
bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita tentang doa, bahwa kalau kita berdoa, masuk kamar, tutup pintu atau kunci pintu. Nah, di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Yunani juga disebut gini, enter your most secret room, the most secret place. Masuklah ke tempat yang paling rahasia. Itu bahasa Yunaninya yang diinggriskan. Jadi nggak sekedar masuk kamar. To the most secret place, the most secret place. Tempatmu yang sangat rahasia. Nah, padahal hampir semua kita tidak pernah doa dengan menggunakan perintah ini. Maka itu dari ayat ini, ya, Korea Seoul, Pendeta Chuyonggi pertama kali yang memasyarakatkan, mengenalkan buket doa pertama kali. Mungkin dulu ada, tapi nggak terkenal gereja Yoido yang ada di Seoul. Nah, di situ ada kamar-kamar doa, kecil-kecil tempatnya, orang boleh berpuasa, orang boleh apa, nggak diganggu yang lain. Gara-gara ayat ini. Tapi tiap hari kan kita berdoa. Nggak mungkin ada di antara kita nggak berdoa, nggak mungkin. Nah, tapi kan kita doa nggak pernah menuruti firman ini. Masuk ke kamar rahasiamu. Sangat rahasia, kunci pintunya. Saudara, mari kita merenungkan. Simpel saja, sederhana saja. Kalau ada dua orang yang suami istri statusnya, maaf. Kalau ada dua orang yang statusnya suami istri, masuk ke tempat yang paling rahasia, itu harus dikunci. Ngerti maksud saya? Nah, ternyata apa yang Tuhan Yesus katakan, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke kamarmu, kunci pintunya. Berarti doa menurut Tuhan Yesus adalah persis sama seperti hubungan suami istri. Maka itu kalau saya balik, bila saudara dan saya menemukan ada dua orang yang bukan suami istri, lalu ada di sebuah kamar dan pakai kunci pintu, istilah, bakar kamar itu. Kok kejam sekali? Enggak, ini cuma pengertian saja. Karena yang boleh di kamar rahasia dan pakai kunci pintu adalah suami istri. Nah, kalau saudara baru mengerti hari ini, saudara bayangkan, berarti selama ini doa-doa kita salah. Maka itu maaf saya, doa bangun pagi, doa sarapan, doa makan siang, doa makan malam, doa mau tidur malam. Nah, ternyata hampir semua kita juga doanya 5 waktu ternyata. Keren sekali. 5 waktu doa kita. Bangun pagi, sarapan, makan siang, makan malam, dan tidur malam. Nah, itu nggak dihitung sebagai doa. Kenapa tidak dihitung sebagai doa? Karena itu tidak di dalam kamar yang private. Maka itu semua doa kita doakan orang sakit, di rumah sakit, di tempat umum kita doa, di stasiun, di terminal, di bandara, kita mau pergi kita berdoa. Ternyata bukan, itu nggak termasuk doa. Itu termasuk aktivitas keagamaan kita. Tapi doa yang sesungguhnya harus masuk kamar, terkunci,
seperti hubungan suami istri. Keren sekali. Nah, satu-satunya agama, satu-satunya agama di dunia yang memberitahu bahwa Tuhan yang disembah dan umat yang menyembah itu hubungannya adalah suami istri. Maka itu perjanjian baru menuliskan Yesus Kristus Tuhan, kepala gereja, mempelai pria. Saudara dan saya sebagai gereja mempelai perempuan. Jelas sekali itu. Terima kasih Bapak untuk hubungan itu. Jelas ya? Jadi doa bukan seperti yang sering kita lakukan sehari-hari. Tidak ada yang lebih lagi daripada itu. Intim, hubungan intim dengan Tuhan Yesus. Maaf yang belum menikah, nanti saudara akan belajar. Sekarang kita lihat apa yang Paulus tuliskan. 1 Korintus 6. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayo kita teliti, kita bongkar ayat ini. 1 Korintus pasal yang ke-6. Saya mulai dengan ayat yang ke-17. Ya, maaf, ayat yang ke-16. Karena ini ayat aneh sekali buat saya. Lama sekali saya merenung. Atau tidak tahukah kamu, 1 Korintus 6 ayat 16. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya. Nah, tolong saudara keluarkan kata mengikatkan, tulisan ini, kalimat kata pendek. Mengikatkan dirinya, ya maaf, saya nggak sebut kata perempuan, saya berkata umum. Atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perzinahan? Saya langsung ganti. Pada perzinahan. Ini keren. Ya. Evan, terima kasih kamu ngikut. Ya. Terima kasih Evan. Ayo kita belajar. Ya. Menjadi satu tubuh dengan dia. Terus sebab demikianlah kata Nas, keduanya akan menjadi satu daging. Saya mau bahasa Indonesia yang baku kalimat ini. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perzinahan? Artinya apa perzinahan? Hubungan seks yang bukan suami istri, itu definisi perzinahan. Hubungan seks yang bukan suami istri. Ya, perhatikan ini baik-baik. Siapa yang melakukan perzinahan, ya, saya ganti, menjadi satu tubuh. Boleh nggak saya ganti bahasa Indonesia yang baku, bersetubuh. Ya. Barang siapa terlibat perzinahan berarti dia bersetubuh. Tinggalkan dulu ayat 17. Pelan-pelan ya, kata mengikatkan kita keluarkan. Tetapi siapa yang, ada kata yang sama yang dipakai oleh Paulus. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan Yesus. Maaf ya saudara, jangan salah tangkap. Maaf, ini bukan bicara soal cabul atau kok enak ngomong, tidak. Ya, ini cara kita belajar. Jadi Paulus itu menggambarkan hubungan suami istri itu artinya mengikatkan dirinya. Kalau suami istri mengikatkan dirinya, maka dua orang itu bersetubuh. Se itu satu, jadi dari dua tubuh menjadi satu, setubuh. Nah di ayat 17 saya mau pakai kata itu. Tetapi
barang siapa mengikatkan dirinya kepada Yesus Tuhan, baca sama-sama, menjadi satu roh dengan Tuhan. Nah, saya ganti. Kalau mengikatkan diri dengan suami dan istri, itu bersetubuh. Kalau mengikatkan diri dengan Tuhan, itu berseroh. Kan menjadi satu roh. Ayat 17 ini. Ya, coba perhatikan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Yahweh, pada Tuhan Yesus, menjadi satu roh. Dengan dia, dianya huruf besar. Saudara, coba perhatikan ini. Ini serius. Wih, luar biasa. Jadi menurut 1 Korintus 6 ayat 17. Hubungan saudara dengan saya kepada Tuhan Yesus, hubungan jemaat ini, itu berseroh. Kita mengikatkan diri. Luar biasa, saudara. Saya ulangi lagi ya supaya nangkap. Ini penting loh. Kalau 1 Korintus 6 ayat 16-17 tidak kita mengerti, maka saudara kan kesulitan untuk belajar lebih jauh tentang topik kita ini. Belajar tentang doa, mengenal doa yang benar. Maka kalau 1 Korintus 6 ayat 16-17 tidak kita mengerti, tidak masuk ke hidup kita, maka selanjutnya akan sulit. Ya, ingat tadi kita masih pada Matius 6 ayat 6. Apabila kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, the most secret place. Kunci. Makasih. Saudara Vero dari Alabama langsung menjawab, berseroh. Betul, sama seperti bersetubuh. Mengikatkan diri. Nah, sampai 3 ayat ini, Matius 6 ayat 6, 1 Korintus 6 ayat 16-17, 3 ayat ini. Saudara, bukankah doa itu gak sekedar nyerocos? Doa itu gak sekedar laporan, minta. Aduh, ternyata doa itu lebih dari sekedar ngomong, tapi bercengkerama. Tahu ya? Maaf, saya pakai kata yang lain, jangan saudara merasa aneh. Maaf. Saudara ngerti kata bercumbu? Hanya suami istri yang boleh bercumbu, yang lain tidak. Ternyata doa itu bercumbu. Ternyata doa itu intimacy with him. Hubungan intim dengan Yesus. Nah, kalau 3 ayat ini Roh Kudus bukakan seperti ini kepada kita, saya minta dengan jujur dan rendah hati, bagi yang pertama kali tahu hari ini tentang 3 ayat perjanjian baru ini, saudara, kita harus bertobat. Doa agama itu pasti satu arah, manusia kepada Tuhan. Jarang sekali 2 arah. Nah, bercumbu, berkomunikasi seperti suami istri, itu kan 2 arah. Suami ngomong apa, istri berusaha mengerti. Istri bicara apa, suami berusaha mengerti. Bercumbu. Tahun 80 berapa saya lupa, ada satu buku. Ya, saya nggak tahu, mudah-mudahan masih ada. Judulnya Amazing Human Body. Bahwa keagungan tubuh manusia ini. Amazing Human Body. Saudara, saya lupa siapa penulisnya, sudah lama. Sudah hampir 30 tahun lebih saya baca itu. Saya kaget.
Di antaranya perbedaan manusia dengan binatang. Binatang itu berbulu, bukan berambut. Tuh, apa bedanya bulu dengan rambut? Feather and hair. Ditulis di situ, rambut itu bisa bertumbuh. Bulu itu nggak bisa bertumbuh. Bayangkan kalau singa berambut, yang nyukur siapa? Betul tidak, saudara? Binatang itu berbulu, kita ini berambut. Banyak lagi perbedaannya. Ya, diantaranya lagi, hanya manusia, makhluk, ya, kera juga karena hampir sama, ya, tapi bedanya di roh. Kita ini makhluk nggak bisa minum sambil bernafas, nggak boleh. Mati kita karena air bisa masuk ke paru. Jadi waktu kita minum, kita itu berhenti bernafas, saudara. Puji Tuhan, ada tulisan di Facebook, di Instagram saya, baru mengerti tentang doa. Puji Tuhan. Binatang itu tidak bisa bernafas sambil minum, beda. Nah, yang paling mengagumkan saya, tolong catat. Kenapa Tuhan ciptakan, maaf ya saya ngomong ini, kenapa Tuhan ciptakan organ seks manusia itu beda dengan binatang? Organ seks binatang itu ada di dua tempat. Kalau enggak di bagian bawah tubuh, ya, dan di bagian belakang. Maaf, saudara teliti sendiri. Organ seks manusia itu ada di bagian depan dari tubuhnya. Nah, saya baca itu, terus maksudnya apa? Waktu dia terangkan, saya menangis. Maka itu manusia dalam melakukan hubungan seks suami istri, ditulis begini di buku itu, wajah harus ketemu wajah. Wih, terus untuk apa? Itu bercumbu, itu berkomunikasi. Maka itu binatang nggak perlu ada komunikasi kalau hubungan seks. Nggak penting buat mereka. Maka itu Tuhan marah kalau ada suami istri melakukan hubungan seks seperti binatang. Maaf, ngerti sendirilah. Saya nggak mau bahas di sini. Jadi menurut 1 Korintus 6 ayat 16-17 itu kata bercumbu, wajah ketemu wajah, akrab sekali. Sampai hari ini saya belum pernah ketemu hamba Tuhan siapa lagi kecuali almarhum Pendeta Stefanus Damaris. Pernah dengar ya? Ini orang-orang hebat. Saudara yang generasi tahun 80-an ke bawah mungkin sudah nggak kenal. 80-an? Mungkin masih 90-an nggak kenal Pendeta Damaris. Itu salah satu mentor saya. Sampai hari ini baru Om Damaris kata bersekutu. Ya, jadi ada bersetubuh, ada berseroh, ada bersekutu. Ya, fellowship. Nah, Om Damaris bilang begini, lucu. Apa saudara bersekutu itu? Satu kutu. Itu kan satu. Bagaimana dua orang yang punya kepala, kutunya bisa satu? Itu kalau kepalanya nempel. Sehingga kutunya lompat sini, lompat situ. Satu kutu pindah-pindah. Aduh, saya tertawa. Dan itu betul. Maka itu suami istri bersekutu, berseroh dengan Tuhan. Dan bersetubuh, wajah ketemu wajah. Terima kasih Bapak. Nah, inilah doa. Seintim itu, seakrab itu. Lalu kita jadikan sebuah sarana yang satu arah, hanya dari pihak kita yang nyerocos terus kepada Tuhan. Satu kali Roh Kudus ngajar saya begini. Kita doa,
Nah, Tuhan dengar. Dan kali kata-kata kita keluar, dia sudah siapkan jawaban. Udah panjang kita doa, Tuhan nunggu, kita stop dulu. Dalam nama Yesus, amin. Begitu kita amin, langsung pergi. Tuhan baru mau jawab A, dia lihat kok sudah hilang anakku ini kemana? Ngerti nggak ilustrasi itu? Saya tertawa. Betul. Maka itu kita nggak pernah bersekutu, nggak pernah berseroh. Karena kita nyerocos sendiri. Tidak memberi kesempatan untuk Papa berbicara kepada kita. Maka itu hari ini kita harus berubah dalam konsep doa kita. Oke, saya tunjukkan beberapa contoh ya. Keluaran 33. Ayo. Dan saya harap saudara percaya bahwa Tuhan yang sama disembah Musa adalah Tuhan kita juga. Maka kita harus percayakan hal ini. Ya. Nah, jangan blunder. Jangan terpikiran saudara. Ya gimana caranya aku dengar suara Tuhan? Terus dua arah itu bagaimana? Nah, pertanyaan itu stop dulu. Dengarkan dulu pengajaran ini. Dan miliki iman bahwa sampai hari ini Papa kita dan Tuhan Yesus masih rindu berbicara kepada kita. Imani itu dulu. Ya, imani itu dulu. Kalau saudara percaya, jangan tanya gimana. Pokoknya imani dulu. Keluaran 33 ya. Ayat yang sebentar. Keluaran 33 saya lanjut baca ayat yang ke-11. Ya, maaf ya yang Facebook. Nah, ayat 11 Keluaran 33, perhatikan. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Ingat tadi amazing human body? Kenapa organ seks manusia di bagian depan? Supaya wajah suami bertemu wajah istri. Dan ini buktinya. Dan Yahweh berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Seperti seorang berbicara kepada temannya. Istilah anak muda, kepada sohibnya, teman akrabnya. Ini perjanjian lama. Tapi ini Papa kalau bertemu Musa itu luar biasa. Ini lagi, saudara harus punya iman duluan. Caranya, maaf ya, kalau saudara sibuk gimana caranya? Kok saya nggak bisa dengar suara Tuhan? Apa caranya? Stop. Imani dulu. Percaya bahwa Papa di surga dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus sampai hari ini masih bisa berbicara kepada kita. Jangan tanya dulu. Ayo, ya, lanjut ya. Nah, Musa ini luar biasa. Imani dulu bahwa kita percaya Papa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus masih bisa berbicara kepada kita sampai hari ini. Tuhannya Musa adalah Tuhan kita juga. Oke? Lihat ayat berikut. Masih Keluaran 33. Ya. Lihat ayat 11. Siapa yang mulai bicara dulu kepada siapa? Ayat 11. Yahweh berbicara kepada Musa. Jadi Papa mulai dulu. Terus ayat yang ke-7. Masih Keluaran 33. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Jauh dari perkemahan warga Israel. Dan menamainya kemah pertemuan, tempat berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang yang mencari Yahweh Tuhan
setiap orang ya yang mencari Yahweh Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan itu. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai Musa masuk ke dalam kemah. Oke, ayat 9. Saudara perhatikan, ini dahsyat sekali. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Saudara, di ayat 9 ada dua hal yang kita akan pelajari. Kehadiran Bapa di surga pada waktu itu ditandai dengan tiang awan. Ada awan yang turun. Nah, pertanyaannya ya ini ya. Saudara baca lagi baik-baik. Jadi kalau Musa masuk ke kemah pertemuan. Ya, maaf putus lagi ya. Ayo kita temukan begini ya, masih ayat 9. Jadi Tuhan hadir ditandai dengan tiang awan. Nah, pertanyaannya, dalam kasus itu siapa menunggu siapa? Jawab. Ayo jawab lewat Zoom, Facebook, Instagram. Dalam ayat 9 Keluaran 33 itu siapa yang menunggu siapa? Tertulis apabila Musa masuk ke kemah pertemuan itu, Papa baru hadir. Siapa nunggu siapa? Ini yang mengagumkan sekali. Ternyata Tuhan yang menunggu Musa. Ini kan luar biasa. Betul? Serius saudara. Konsep ini harus kita miliki dalam hidup kita. Wih, luar biasa Papa kita di surga. Udah ya? Belum selesai. Yang berikut masih di ayat 9. Dan berbicaralah Yahweh dengan Musa di sana. Baca baik-baik. Siapa yang nyerocos duluan? Mau saya pakai kata ini ya. Antara Musa dengan Bapa di surga. Betul. Tuhan yang menunggu Musa. Nah, sekarang pertanyaannya. Dan berbicaralah Yahweh di sana dengan Musa. Pertanyaannya, siapa yang bicara duluan? Ya, ini anak saya dari Gorontalo ikut. Betul, Efraim, Yahweh yang menunggu Musa. Sekarang pertanyaannya masih ayat 9. Siapa yang berbicara duluan, saudara? Saya kagum. Sungguh ini luar biasa. Ternyata Tuhan berbicara duluan. Betul. Nah, maka itu saya katakan tadi, imani dulu bahwa sampai hari ini dan sampai selamanya, Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus harus dan pasti bicara duluan kepada kita. Jadi kita kalau mau berdoa, ubah konsep ini. Jelas ya? Oke, Musa kita tinggalkan. 2 Samuel pasal 5. 2 Samuel pasal 5. Ya. Mulai ayat yang ke-17. Sama konsepnya. Jangan lupa tadi hubungan intim, bercumbu, berseroh, masuk kamar, kunci pintunya. Nah, itu suami istri. 2 Samuel 5, 17. Ya. 1 Korintus 1:9. Ya, the fellowship of his son. Terima kasih Kotem Mbak Tuan dari Surabaya. Dengan anaknya, dengan putranya. 2 Samuel 5:17. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud.
Ketika Daud mendengar hal itu, lalu ia pergi ke kubu pertahanan. Nah, kalau di zaman Daud kubu pertahanan, zaman Musa kemah pertemuan, sama. Pokoknya satu tempat untuk Musa, Daud, Abraham, Nuh, dan siapa saja bercengkerama, bercumbu dengan Tuhan. Ketika orang Filistin itu datang dan memencar di lembah Refaim, jadi musuh sudah menyerang negara. Musuh sudah menyerang kerajaan Israel yang dipimpin oleh Daud. Sudah di depan, di lembah Refaim. Lihat ayat 19. Bertanyalah Daud. Saudara, kenapa enggak ditulis berdoalah Daud? Justru saya menemukan sedikit sekali, bahkan nggak ada 1%, 0,000 sekian persen, Alkitab menulis berdoalah Daud, berdoalah Abraham, berdoalah Musa, berdoalah Yusuf. Nggak ada. Ya, Paulus ada. Maka Paulus berdoa. Tapi yang lain tidak ditulis berdoalah. Dalam hidup Yusuf yang mengalami begitu banyak, maaf saya bisa salah. Sampai hari ini kalau saya baca hidup Yusuf, saya belum ketemu ada firman yang berkata maka Yusuf berdoa kepada Tuhan. Itu saya temukan nggak ada. Kalau saya salah, maafkan saya, dan saya ingin tahu ayatnya di mana Yusuf itu berdoa. Ternyata tidak. Padahal Yusuf itu mengalami penderitaan yang begitu berat. Lalu apa? Nah ini mujizatmu. Oke, Facebook ya, maaf. Jadi mereka itu nggak ditulis berdoalah, tidak. Tapi mereka bersekutu, diskusi, bercengkerama. Nah ini buktinya. Bertanyalah Daud kepada Yahweh. Bukan berdoa. Padahal isinya kan doa. Kalau kita pakai bahasa agama kan Daud berdoa. Karena dia bicara dengan Tuhan. Begini pertanyaannya. Apakah kau harus maju melawan orang Filistin itu? Nah karena dia bertanya, maka itu masih ayat 19. Yahweh menjawab Daud. Nah ini dua arah. Daud bertanya, Papa menjawab. Kali berikut ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refaim, sama tempatnya, diulangi lagi ayat 23. Maka bertanyalah Daud kepada Yahweh, dan ditulis, dan Papa menjawab. Bertanya, ya dijawab. Saudara, ini penting. Konsep ini karena waktu ya, karena waktu. Saya nggak perpanjang di bagian ini. Tapi saya akan akhiri dengan satu ayat untuk bagian ini. Bagaimana komunikasi bercengkerama, bercumbu, hubungan intim. Ya, Keluaran 25 ayat 22. Kita keluarkan dua kata penting di ayat itu. Keluaran 25 ayat 22. Ya, keluarkan dua kata penting ini. Dan ini doa, ya, yang betul, yang benar di hadapan Tuhan. Begini. Dan di sanalah sebuah tempat namanya tutup pendamaian. Aku akan bertemu dengan engkau. Dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kirub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau. Stop dulu. Keluarkan dua kata penting ini. Bertemu dan berbicara. Saya ulangi, bertemu dan berbicara. Wih, luar biasa.
Saya nggak tahu bagaimana sejak Roh Kudus pertama kali mengajar saya Keluaran 25 ayat 20 sampai hari ini saya tetap percaya bahwa Papa sampai hari ini bahkan sampai akhir zaman nanti dia datang, pemerintahnya dijadikan di bumi, maka Papa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus sampai hari ini. Tuhan rindu bertemu kita. Dan kalau dia bertemu kita, catat, dia pasti berbicara. Begini logikanya. Menemui Tuhan di zaman perjanjian lama dengan menemui Tuhan di dalam zaman perjanjian baru, maka jauh lebih sulit menemui Tuhan di perjanjian lama. Sebab jalan ke takhta Maha Kudus belum terbuka. Jalan itu terbuka waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib. Begitu Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, satu-satunya peristiwa di bait suci, tirai yang memisahkan antara ruang kudus dengan ruang Maha Kudus terbelah dari atas. Berarti sejak kematian Grafirat imam besar anak domba Tuhan itu, jalan itu terbuka. Maka seharusnya Tuhan di perjanjian baru lebih mudah kita temui. Tapi mengapa di perjanjian lama Tuhan lebih mudah hadir? Satu contoh, waktu saya belajar tentang kitab nabi-nabi, saya iri hati loh saudara. Mulai dari Nabi Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Daniel, Hosea, dan sampai Maleaki. Coba renungkan. Saya iri hati, saya cemburu. Papa, kenapa Papa begitu mudah? Dikit-dikit bicara kepada mereka. Dikit-dikit Tuhan menampakkan diri. Dikit-dikit Tuhan berfirman. Kan itu masih zaman perjanjian lama yang sulit. Harusnya di zaman perjanjian baru ini, saudara dan saya jauh lebih mudah bertemu dengan Papa kita. Karena jalan sudah terbuka. Maka itu beriman. Beriman. Abraham enggak pernah berdoa malah. Karena dia enggak kenal juga. Tapi mengapa Papa bisa bicara kepada Abraham? Orang pribadi yang Abraham enggak pernah kenal. Siapa yang ngajak bicara ini? Bayangkan saudara. Nah, saya yang bertanya, bagaimana caranya Tuhan bisa bicara dengan saya? Jawaban saya pada hidup Abraham, pada hidup Maria, yaitu taatlah. Temukan dalam hati saudara dan hati saya selalu taat. Artinya begini, Tuhan mau bicara apa saja, silakan, aku mau nurut. Nah, pasti ada yang takut. Aduh, jangan Koden, jangan. Gawat nanti. Nah, kalau saudara takut menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan, dengar ya, maaf. Kalau saudara takut menunjukkan ketaatan kita, takutnya apa? Aduh, kalau Tuhan nyuruh macam-macam. Kalau Tuhan minta Ishak dalam hidupku, aku terlalu banyak punya Ishak. Maaf. Mau doa puasa serajin apa, saudara tidak akan pernah ditemukan sikap yang taat kepada Tuhan, karena saudara belum 100%. Nah, mengapa ada hamba Tuhan, pelayan Tuhan, murid Yesus enggak berani taat 100% kepada Tuhan? Jawabannya takut. Nanti Tuhan menyuruh yang sulit. Ayo ngaku. Maka itu orang seperti itu enggak akan bisa Tuhan berbicara. Karena sudah dibatasi dulu. Serius. Saya punya kesaksian. Akhir tahun 70. Saya ke Kalimantan Tengah, ya, diundang retreat, pelajar, ya, daerah pedalaman, nggak ada listrik, nggak ada motor,
yang ada perahu ketinting atau kelotok, ya, dari Banjarbaru masuk, saya melewati 3 sungai berbeda, saya lupa, ya. Nah, tahun akhir 70-an. Nah, di situ retreat, judulnya Yesus itu Tuhan. Ringkas cerita, puji Tuhan, Yosua, siapa yang saya nggak tahu ya, what a revelation, it's true. Satu anak berkata, oh maaf ya Om, hanya ada satu saja yang saya tidak bisa menyerahkan ini kepada kehendak Tuhan. Wow, waktu dia tanya, dengan mimik yang rohani sekali. Sampai saya ini, pengen tahu anak ini siapa, kok bisa rohani seperti itu. Apa itu, saya tanya. Jodoh Om. Loh, kenapa kamu gak berani menyerahkan, gak berani taat kepada Tuhan? Dengar, saya pertama kali marah pada anak ini, belum sempat saya lampiaskan, Roh Kudus tegur. Ternyata begini jawaban anak ini. Kenapa untuk jodohmu kamu takut menyerahkan kepada Tuhan? Jujur ya saudara, jujur. Dia jawab, takut dikasih yang jelek Om. Ayo jujur. Kalau semua kita belum menikah, mungkin tidak ada perasaan itu di hati kita. Kalau kita yang belum menikah kepada Tuhan, Tuhan yang milih, Tuhan menentukan, takut dikasih yang jelek. Maaf loh saudara. Jujur ya, waktu saya bilang itu, aduh betul juga ini anak. Nah, maka itu di sini ditemukan, saudara mau taat enggak kepada Tuhan? Berani taat tidak kepada Tuhan? Ayo. Ternyata sulit. Nah, pantesan Tuhan gak pernah bisa bicara kepada kita sebelum dia menemukan sikap taat di hati kita. Seperti Abram, seperti Maria. Jadi, kenapa Papa di surga bisa bicara kepada Abram dan Maria? Karena betul, penyerahan tanpa syarat. Jangan bersyarat kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu Abram dan Maria ini taat. Disuruh apa saja enggak takut. Maka itu ujian terakhir. Padahal buat saya pertama kali Tuhan bicara kepada Abram itu sudah hebat. Ternyata ada tes terakhir. Apa tes terakhirnya? Yang paling berharga yang dimiliki Abram. Sudah Abram itu namanya. Yaitu Ishak diminta juga. Maka ini kesimpulannya, tapi belum selesai. Saudara dan saya akan sering diajak bicara, diskusi dengan Papa di surga. Kalau Papa tahu saudara dan saya punya sikap yang taat, disuruh apa saja. Maaf, saya cerita tentang saya sendiri. Karena pas ulang tahun 25 tahun pelayanan kami di Nabire, Juli yang lalu, masih ada pertanyaan dari banyak saudara. Kenapa Koden bisa langsung berangkat ke Papua? Padahal sudah mapan di Australia, mapan di Amerika, saya sudah punya tempat pelayanan di sana, di Eropa juga. Nah, jawabannya itulah, saya tuh nggak punya pilihan. Jadi ketika Papa bilang, Daniel kamu ke Irian, ya sudah. Langsung saya tanya, kapan? Cara saya nggak punya pilihan dalam hidup. Maaf. Jadi kalau saudara tanya yang kenal saya ya, banyak kesaksian saya karena Tuhan bicara ini, bicara itu. Ya ini, kenapa? Kok dengan Koden rasanya tentu begitu enak bicara. Maaf, saya nggak lebih hebat dari saudara. Kesalahan saya banyak, kelemahan saya juga banyak. Pokoknya mulai hari ini temukan ketaatan kita kepada Tuhan. Ketaatan kita. Nurut. Oh ya, anak saya dari Denpasar. Gabung. Nah, apa kabar? Kamu sudah lama gak ketemu. Ya.
Jelas ya sekarang ini. Nah ini syaratnya. Kalau saudara dan saya ditemukan taat, maka Tuhan akan bicara kepada kita. Ini dia. Oke, bagian terakhir. Naik lagi. Apa itu? Menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Doa yang benar, kalau kita menghormati Dia, menempatkan Dia di posisi yang benar, yaitu Tuhan. Saya ulangi, Tuhan. Nah, apa kenyataan kalau kita tidak menghormati Tuhan? Kenyataannya apa itu? Maaf ya, jangan tersinggung, tapi kita harus ngomong. Bukti saudara dan saya menghormati Tuhan, yaitu kita otomatis segan untuk nyuruh-nyuruh dan merintah Tuhan. Segan. Nggak salah ya, nggak salah. Ya, pendoa syafaat, dengar ya, ini nggak salah. Cuma saya saja. Ternyata para pendoa syafaat hampir semua, nggak semua, maaf ya, itu berani nunjuk Tuhan, meneriaki Tuhan, perintah Tuhan, Tuhan selamatkan, Tuhan dengan otoritas daripadamu, oh Tuhan begini Tuhan, Tuhan. Maaf, ayo mulai hari ini saudara kita serius, hormati Dia. Karena kalau kita menghormati Dia, pasti segan menyuruh. Nah, ada nggak orang Kristen berdoa sudah sekian lama, doa puasa sudah, doa pagi sudah, doa malam sudah, lalu Tuhan nggak jawab, lalu muncul dua sikap, satu ngungkit apa yang sudah dibuat, jasa-jasa yang dibuat untuk pekerjaan Tuhan. Ada bukan? Ada. Nah itu bukti dia tidak menempatkan Tuhan di posisi yang benar. Maka itu berani ngungkit. Tuhan masa nggak ingat apa yang saya sudah kerjakan untuk pekerjaanmu? Saya berkorban Tuhan. Saya itu begini Tuhan. Aduh. Terus kita kira kalau jasa-jasa kita sudah tunjukkan ke Tuhan. Terus Tuhan, aduh ya aku lupa itu. Kalau kamu sudah buat begitu. Orang Surabaya bilang, endasmu kono. Maaf ya maaf. Enak saja. Ini loh konsepnya. Yang kedua, kurang ajarnya kita kalau kita tidak menghormati Tuhan. Saya pernah dengar loh saudara, ada orang berdoa begini. Tuhan, sudah berapa tahun aku ini taat mengembalikan perpuluhan. Kenapa doaku nggak dijawab? Kalau begitu Tuhan, bulan depan aku nggak akan memberikan perpuluhanku. Saya sampai melek. Saya noleh orang kepada orang itu. Berani sekali kamu ngancam Tuhan. Gara-gara kamu nggak memberikan nggak memberi perpuluhan. Loh ini loh saudara. Saya harap saudara enggak. Tapi saya percaya pasti ada yang pernah ngancam Tuhan. Tuhan, kalau engkau nggak mendengar doa aku nggak ke gereja lu Tuhan. Woi, maaf. Inilah bukti bahwa kita tidak menghormati Dia. Firman Tuhan berkata, hai istri, hormati suamimu. Saya baca Efesus 5 ayat 33 supaya kita mengerti hukum ini, sehingga kita enggak seenaknya apa tugas istri kepada suaminya. Efesus 5 ayat 33. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku. Suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri,
hendaklah menghormati suaminya. Bukankah saudara dan saya adalah mempelai perempuan Kristus yang harus menghormati suami? Jangan minta, jangan main tunjuk-tunjuk, hormati dia. Nah, contoh yang paling jelas adalah perwira di Lukas 7. Ya, keren loh itu saudara. Budaknya sakit keras hampir mati. Dia cari Yesus. Yesus sudah dekat rumahnya, ditolak. Jangan datang, aku nggak layak. Loh, kok aneh? Ternyata dia menempatkan Yesus dalam penghormatan. Aku nggak layak menerima Tuhan. Dia sudah memanggil Yesus itu Tuhan. Ini luar biasa. Padahal Yesus saat itu belum jadi Tuhan, masih jauh. Yesus jadi Tuhan setelah dia naik ke surga. Tuhan, aku nggak layak menerima Tuhan di rumahku. Cukup katakan satu patah kata saja. Maka budakku itu akan sembuh. Cukup katakan satu patah kata saja. Berarti perwira itu sudah menghormati dan terus-menerus menghormati Tuhan Yesus. Maka itu nggak main sembarangan. Cukup katakan saja sepatah kata, maaf. Ini sekarang Instagram saya akan saya ketikkan dulu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sabar yang Facebook dengan Zoom. Oke. Ya. Nah, yang Instagram ini kelanjutan yang tadi ya. Masih tentang belajar mengenal doa yang benar. Jadi sikap terakhir yang kita harus miliki dalam hubungan kita dengan Tuhan Yesus, dalam doa-doa kita, itu harus hormat. Saudara pernah baca di kitab Ibrani dan kitab Yakobus tertulis, Sarah itu begitu respect, begitu menghormati Abraham, suaminya, sehingga tertulis, sehingga Sarah memanggil dia Tuanku. Luar biasa. Nah, jadi kembali ke perwira di Lukas 7. Ternyata dia respect kepada Tuhan Yesus. Cukup katakan satu patah kata saja. Sebab dia memakai sistem militer. Kalau militer harus tunduk kepada komandan. Ingat berapa waktu lalu kita belajar. Untuk salah satu cara untuk mengerti firman Tuhan Yesus, renungkan sistem militer. Contoh, apa itu artinya? Guru, aku mau jadi muridmu. Izinkan aku mengubur bapakku dulu. Jawaban Yesus kan rasanya sadis. Nggak perlu, yang mati biar ngubur yang mati. Kalau kamu ikutlah aku. Apaan itu? Sama seperti Yesus pernah berkata, barang siapa ingin menjadi muridku, tapi tidak membenci keluarganya, papa, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki, saudara perempuan, nggak layak jadi muridku. Loh, apaan ini? Ternyata itu gampang dimengerti dengan sistem militer. Ini penghormatan militer dari perwira itu. Kalau saudara jadi militer, prajurit, komandan memerintah tidak mungkin begini, siap, izinkan aku mengubur bapakku. Walaupun ayah kita meninggal hari itu dan waktunya pemakaman. Kalau komandan merintah, karena itu komandan. Jadi dengan sistem militer, maka saudara akan tahu. Ketika komandan memerintah, nggak boleh berkata, siap komandan, tapi izinkan aku ke rumah sakit, istriku melahirkan. Izinkan aku menengok anakku kecelakaan. Maaf ya saudara, di dalam sistem militer itu tidak berlaku. Maka itu dalam hormat militer cuma ada dua kata pendek.
Begitu komandan bicara apa saja, bicara apa saja. Salah, benar, berat, ringan. Masih ingat? Prajurit harus berkata 4 huruf. Siap. Begitu siap, lanjut kalimat kata kedua. Laksanakan. Nah, seperti itu hormat kita kepada Tuhan. Sehingga dalam doa-doa kita nggak main perintah. Segan. Akhirnya, saya mengajak saudara merenungkan Kejadian 18 mulai ayat 16 sampai selesai. Karena waktu ya, dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai selesai. Judulnya salah. Doa syafaat Abraham untuk Sodom. Padahal dia nggak doa sama sekali di perikop itu. Maka itu Abraham sedih, Tuhan juga sedih. Jadi kiranya mulai hari ini doa yang benar itu seperti apa. Jadi tidak main perintah, tidak main suruh kepada Tuhan. Tapi yang pertama hubungan suami istri. Yang intim, yang mesra, bercumbu, ya bercengkerama. Yang kedua, 2 arah, nggak cuma 1 arah, rajin bertanya, nggak nyerocos sendiri. Lalu Tuhan menjawab karena kita bertanya. Sudah, ya. Nah, jadi setelah kita bersekutu, bercumbu, berseroh dengan Tuhan, itu doa. Yang kedua, ya, komunikasi 2 arah. Daud bertanya, Tuhan menjawab. Musa hadir duluan, Musa masuk ke ruangan itu, maka Tuhan hadir. Nah, yang ketiga ini menghormati Tuhan. Jadi kita nggak boleh main perintah, main suruh, seenaknya tidak hormati. Belajar seperti perwira di Kapernaum itu. Oh, kiranya pelajaran ini biar Roh Kudus mengembangkan. Enggak cukup sampai sini, saudara. Ada banyak hal. Nah, seperti Abraham, diskusi dengan dia. Dan hasilnya luar biasa. Hebat ya Tuhan kita. Oh, betapa indahnya kalau gereja Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus, kita, teman sekerja Tuhan, merubah hubungan kita dalam doa sebagai suami istri. Masuk di the most private place, kunci bicara kepada kita, karena Papa tahu kalau kita diajak ngomong pasti nurut, nggak bantah, nggak macam-macam. Ya, diskusi boleh, nanti dia akan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Puji Tuhan. Kita praktekkan hidup doa yang benar. Baik, saya serahkan kepada host.